Halo semua, di video kali ini kita akan membahas matematika kelas 10 untuk materi penyajian data berkelompok. Kita mulai dari tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi untuk data mengenai berat badan. Dalam data ini terdapat 5 kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Frekuensinya F1 adalah 4, F2 adalah 5, F3 adalah 8, F4 adalah 10, F5 adalah 3. Total frekuensinya adalah 30. Dari data distribusi frekuensi ini, ada unsur-unsur yang sering kita pakai untuk mengolah data. Di antaranya adalah tepi kelas. Dari kelas pertama, terdapat batas bawahnya 40 dan batas atasnya adalah 44. Dari batas bawah dan batas atas ini, kita bisa mencari tepi bawah dan tepi atas kelas pertama tersebut. Ingat, pada pertemuan sebelumnya, rumus untuk tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau tepi bawah itu yang kiri dikurangi 0,5, kalau tepi atas yang kanan ditambah 0,5. Berarti tepi bawah kelas pertama adalah 39,5. Kemudian kelas kedua 44,5. Untuk kelas ketiga 49,5. Kelas keempat 54,5. Kelas kelima 59,5. Begitu juga untuk mencari tepi atasnya. Masing-masing batas atas kelas tersebut ditambah 0,5. Dari tepi bawah dan tepi atas tersebut, kita bisa lihat bahwa tepi atas dan tepi bawah ini saling berkaitan. Tepi atas kelas pertama nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua. Begitu juga untuk tepi atas kelas kedua, nilainya sama dengan tepi bawah kelas ketiga, dan selanjutnya. Jadi, nilai tepi atas dan tepi bawah saling berhubungan. Kemudian, satu unsur lagi yaitu titik tengah, atau lambangnya adalah XI. XI rumusnya itu bisa kita gunakan rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Berarti untuk nilai tengah kelas pertama atau X1 adalah setengah dikali 40 ditambah 44. Nilainya adalah 42. Kita tulis di sini. Atau bisa kita hitung manual. Kita hitung mulai dari 40. 40, 41, 42, 43, sampai 44. Dari 40 sampai 44 ada 5 nilai. Nah, tinggal dicari tengah dari 5 nilai tersebut. Tengahnya adalah 42. Kemudian, untuk kelas berikutnya, itu kita bisa menambahkan nilai tengah kelas pertama dengan panjang kelasnya. Kalau tadi kita sudah hitung panjang kelasnya 5, maka kita bisa tambahkan 42 tambah 5, 47. Kemudian tambah 5 lagi, 52. Tambah 5 lagi, 57. Tambah 5 lagi, 62. Atau
Panjang kelas bisa dicari menggunakan rumus batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Sama dengan cara manual tadi, hanya ini menggunakan rumus. Berikutnya, dari data distribusi frekuensi tadi, kita bisa membuat frekuensi relatif dan kumulatif. Untuk membuat tabel frekuensi relatif, kita harus menghitung persentase frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi kalau kita mau menghitung frekuensi relatif kelas pertama, kita akan menghitung frekuensi kelas pertama yaitu 4 dibagi total frekuensi yaitu 30 dikali 100%. Hasilnya adalah 13,33%. Tulis di sini. Kemudian caranya sama untuk kelas-kelas berikutnya. 5/30 dikali 100%, 16,67%. Kemudian kelas ketiga, 8/10 dikali 100%, 26,67%. Kelas keempat, 10/30 dikali 100%, 33,33%. Kelas terakhir, 3/10 dikali 100%, 10%. Maka totalnya haruslah 100%. Kalau ini frekuensi relatif, berikutnya kita akan membuat frekuensi kumulatif. Kumulatif artinya adalah jumlah. Di sini tabel distribusi kumulatif ada dua macam. Yang pertama, tabel distribusi kumulatif kurang dari menyatakan semua nilai yang kurang dari tepi atas. Kemudian, tabel distribusi kumulatif lebih dari menyatakan semua nilai yang lebih dari tepi bawah. Kurang dari menggunakan tepi atas, kalau lebih dari menggunakan tepi bawah. Untuk membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, kita harus menghitung jumlah frekuensi yang kurang dari tepi atas dan jumlah frekuensi yang lebih dari tepi bawah masing-masing kelas. Kita gunakan tabel distribusi frekuensi yang tadi. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, maka yang kita gunakan adalah tepi atas. Tepi atas kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Untuk menghitung frekuensi kumulatifnya, caranya adalah kita cari data yang nilainya kurang dari 44,5. Berarti itu adalah frekuensi dari kelas pertama, yaitu 4. Kemudian, data yang kurang dari 49,5 artinya kelas pertama dan kelas kedua. Langsung kita jumlahkan 4 tambah 5 yaitu 9. Begitu juga untuk kelas ketiga, kita jumlahkan lagi dengan 8, yaitu 4 ditambah 5 ditambah 8 adalah 17. Kelas berikutnya ditambah 10, menjadi 27. Kelas berikutnya ditambah 3. Totalnya harus sama dengan jumlah frekuensinya. Kalau tabel frekuensi kumulatif kurang dari, itu kita hitung dari data yang paling atas dijumlahkan menuju data yang terakhir. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, karena kita menggunakan tepi bawah, maka data yang nilainya lebih dari 39,5 adalah seluruh data yang ada di tabel tersebut, yaitu 30. Data yang lebih dari 44,5 berarti kelas pertama sudah tereliminasi.
Sisanya tinggal 26. Kelas berikutnya dikurangi lagi dengan 5, yaitu 21. Kelas berikutnya, data yang kurang dari 54,5 berarti dikurangi lagi 8, menjadi 13. Data yang berikutnya lagi dikurangi 10 menjadi 3. Data yang lebih dari 59,5 berarti kelas terakhir yaitu 3. Atau gampangnya, kalau frekuensi kumulatif kurang dari dijumlah dari atas, kalau tabel frekuensi kumulatif lebih dari, dikurangi dari atas. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita bisa membuat kurva mulus yang ada di diagram Kartesius disebut dengan ogive. Ogive juga ada dua macam, yaitu ogive positif menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk ogive positif, kita gunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X menyatakan tepi kelas, sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatifnya. Di sini kita tulis semua tepi kelasnya mulai dari 39,5 sampai 64,5. Untuk kelas pertama, 44,5 kurang dari 44,5 adalah 4. Maka kita tulis di sini 4 dan 44,5 kita hubungkan. Kemudian yang berikutnya 9 dan 49,5 kita hubungkan. 17 dan 54,5 kita hubungkan. 27 dan 59,5 kita hubungkan. Terakhir, 30 dan 64,5 kita hubungkan. Kemudian, kita tarik kurva mulus dari 39,5 itu 0 karena di sini tidak ada nilainya, tidak ada data yang kurang dari 39,5. Maka kita mulai dari bawah di sini 0, kemudian kita hubungkan ke atas menggunakan kurva mulus. Jadi bukan yang patah-patah. Nah, kurva yang begini disebut dengan ogive positif. Kenapa? Karena semakin ke kanan, nilainya akan semakin naik. Ogive yang kedua yaitu ogive negatif, menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Sama seperti tadi, kita buat dulu diagram Kartesiusnya. Untuk sumbu X itu menyatakan tepi kelas, untuk sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita edit sebentar. Kemudian kita hubungkan untuk nilai kelas pertama 39,5 kita hubungkan dengan 30. Jadi, kita hubungkan dengan 30. Kemudian kelas berikutnya adalah 26 dengan 44,5. Kelas berikutnya adalah 21 dengan 49,5. Kemudian kelas berikutnya adalah 13 dengan 54,5. Kelas berikutnya adalah 3 dengan 59,5. Untuk data yang lebih dari 64,5 sudah tidak ada, maka kita tulis di sini nilainya adalah nanti 0. Kita hubungkan dari 30 sampai ke 0 menggunakan kurva mulus. Ini yang disebut dengan ogive negatif, karena semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Untuk tugasnya kali ini, buatlah seperti contoh yang ada pada video
yang ada pada video tadi, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif beserta OGIF-nya. Ada OGIF positif dan OGIF negatif. Silakan dikerjakan di buku, kemudian jangan lupa ditulis tanggal pengerjaan tugas kalian. Terima kasih.